Membangun kekayaan. Tiga kata yang kedengarannya, aduh berat banget ya buat kita yang masih muda. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kecemasan finansial itu. Kita pisahin mana yang mitos, mana yang beneran strategi yang bisa kalian pakai. Pernah nggak sih kalian mikir atau dengar kalimat ini? Kalimat yang penuh banget sama rasa cemas, dan aku yakin banyak banget dari kita yang rasain ini. Dan itu valid banget. Tapi, pertanyaannya, apa ini satu-satunya kebenaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari mitos yang paling gede, punya rumah. Emang bener mimpinya udah mati? Atau jangan-jangan kita cuma perlu ngelihatnya dari sudut pandang yang beda? Buat generasi orang tua kita ya, punya rumah itu ibarat piala kemenangan. Tanda sukses. Tapi, apa piala yang sama masih relevan buat kita sekarang? Ini bukan lagi cuma soal duit loh, ini soal gaya hidup. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi, ada mindset lama, rumah itu kewajiban. Harus. Kayak kamu harus nanam akar di satu tempat. Di sisi lain, ada realita kita sekarang. Karir bisa pindah-pindah, dunia rasanya lebih kebuka. Jadi rumah itu bukan lagi satu-satunya pilihan, tapi jadi salah satu dari banyak pilihan yang harus klop sama rencana hidup kita. Jadi, intinya bukan bisa atau enggaknya punya rumah. Bukan itu. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, punya rumah sekarang itu nyambung nggak sama rencana 15 tahun ke depan kalian? Coba bayangin deh, kalau 5 tahun lagi kalian dapat tawaran kerja impian di Singapura atau tiba-tiba pengen jadi digital nomad di Bali. Nah, komitmen KPR 15 tahun di satu lokasi mungkin bukan lagi langkah yang paling pintar kan? Oke, jadi kalau tujuan lama kayak punya rumah udah nggak jadi patokan utama, terus gimana dong cara kita bangun kekayaan di zaman sekarang? Ternyata jalannya itu nggak cuma satu, ada 4 jalur utama yang bisa kita tempuh buat mencapai kebebasan finansial. Kita bedah satu-satu ya. Nah, ini berdasarkan riset ke ratusan jutawan yang bikin sendiri ya, bukan warisan. Ternyata ada 4 jalur utama. Pertama, sang virtuoso. Ini orang-orang yang jago banget di satu bidang spesifik yang dibutuhin banget. Kedua, pendaki perusahaan. Mereka yang karirnya meroket sampai ke posisi puncak di perusahaan top. Ketiga, nah ini dia, penabung investor. Orang yang super disiplin, hidup hemat, dan biarin uangnya berkembang lewat compounding. Jabatannya apa aja bisa. Dan yang terakhir, sang pemimpi. Ini yang paling sering kita dengar, entrepreneur yang bikin sesuatu yang baru. Yang menarik, 3 dari 4 jalur ini jarang banget kan diekspos keren-keren di media sosial. Nah, ini yang namanya survivorship bias. Media, film, sosmed itu semua terobsesi banget sama si sang pemimpi. Kita cuma lihat satu Mark Zuckerberg yang sukses, tapi kita nggak pernah lihat ribuan mungkin jutaan orang lain yang gagal di jalan yang sama. Ini bahaya, karena bikin gambaran yang salah banget tentang gimana kekayaan itu sebenarnya dibangun. Obsesi sama si sang pemimpi ini nih yang bikin kita salah kaprah soal apa artinya jadi kaya. Makanya sekarang kita bakal bedah gimana sih gaya hidup orang yang beneran kaya, bukan yang cuma kelihatan kaya di Instagram. Ini perbedaannya benar-benar kayak siang dan malam. Riset nunjukin, jutawan sejati itu fokusnya bangun aset, hidupnya jauh di bawah pendapatannya. Beda banget sama fenomena yang namanya Henry, high earners not rich yet. Gampangnya orang yang gajinya gede tapi ya belum kaya-kaya juga. Henry ini jebakan Batman banget, gajinya gede, masuk, langsung keluar lagi buat biayain gaya hidup. Cicilan mobil mewah, sewa apartemen mahal, liburan yang harus kelihatan wah. Ini tuh bukan kebebasan finansial, ini namanya treadmill hedonis. Kamu lari makin kenceng, tapi tetap aja di tempat yang sama. Bedanya, stresnya makin nambah. Oke, terus gimana caranya kita turun dari treadmill itu dan mulai bangun kekayaan yang beneran, yang awet? Jawabannya ada di fondasi yang kokoh. Yuk kita kenalan sama konsep piramida keuangan. Piramida ini rules-nya cuma satu. Harus dibangun dari bawah ke atas. Nggak boleh ada yang dilompatin. Kamu nggak bisa ngomongin investasi di langkah kelima kalau arus kas kamu aja masih minus di langkah kedua. Atau parahnya kalau kamu belum punya dana darurat di langkah ketiga. Setiap lantai itu menopang lantai di atasnya. Kalau kamu lompat, ya sama aja kayak bangun istana pasir di pinggir pantai. Kena ombak dikit, ambruk. Nah, kalau fondasinya udah aman, baru deh kita bisa ngobrolin soal investasi. Tapi kebanyakan orang tuh mulainya dari pertanyaan yang salah. Pasti sering dengar kan, gue punya duit 5 juta, enaknya investasi di mana ya?
pertanyaan ini tuh sebenarnya kebalik. Fokusnya di mana, bukan di kenapa. Ini tuh sama aja kayak nanya, mobil apa yang paling kencang? Padahal kamu cuma mau pakai buat ke warung di ujung gang. Bisa-bisa kamu beli Ferrari, padahal yang dibutuhin cuma sepeda. Coba kita balik cara mikirnya. Anggap aja investasi itu kendaraan, dan tujuan keuanganmu itu destinasinya. Jadi pertanyaannya, kamu mau kemana? Tujuannya apa? Buat nikah 2 tahun lagi, atau buat pensiun 30 tahun lagi? Kan kendaraannya pasti beda banget dong. Prinsipnya simpel, tapi krusial banget. Timeline tujuanmu nentuin seberapa besar resiko yang bisa kamu ambil. Uang buat DP rumah tahun depan ya harus aman sentosa di instrumen yang resikonya rendah. Tapi uang buat pensiun 30 tahun lagi, nah dia punya banyak waktu buat naik turun bareng pasar demi ngejar potensi keuntungan yang jauh lebih gede. Terus, gimana caranya biar kita tetap fokus di tengah lautan godaan jajan kopi mahal, diskon e-commerce, dan FOMO lihat temen liburan? Jawabannya adalah, kamu harus punya tujuan jangka panjang yang jadi mercusuar kamu. Tujuan yang personal banget, yang sakral buat kamu. Mercusuar inilah yang ngasih kamu kekuatan buat bilang enggak ke semua gangguan kecil yang nggak sejalan sama tujuan akhirmu. Pada akhirnya, ini semua bukan soal harus punya rumah atau jadi entrepreneur yang viral. Ini soal ngegeser definisi sukses versi orang lain. Dan mulai nulis definisi sukses versi kamu sendiri. Karena kekayaan sejati itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal ketenangan batin dan kebebasan untuk memilih jalan hidupmu. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Setelah kita singkirin semua mitos, semua kata orang, semua kebisingan di luar sana, kekayaan itu bentuknya kayak apa, menurut versi kalian sendiri? Coba deh luangin waktu buat jawab itu. Karena pada akhirnya, cuma jawaban itu yang benar-benar jadi kompas buat perjalanan finansial kalian.